Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Septiana Besi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Di sini guru berperan sebagai pamong yang menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana anak tersebut berada. Artinya bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kultural sosial budaya masing-masing daerah. Sedangkan kodrat zaman ini berhubungan dengan perkembangan yang selalu terjadi, di mana pendidik perlu membekali pembelajaran ilmu pengetahuan dengan keterampilan untuk peserta didik dapat berkarya dengan diiringi tuntunan budi pekerti baik agar peserta didik tidak kehilangan arah yang akan menjadi bekalnya di masa depan. Guru sebagai pamong juga perlu untuk memandang anak bukan tabula rasa. Artinya bahwa anak itu sendiri sebenarnya sudah punya kodrat samar-samar dan tugas guru adalah menebalkan laku dengan konteks sosial kultural agar anak tidak menjadi orang asing di daerahnya. Nah, guru sebagai pamong perlu melakukan pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, dengan tetap berpedoman pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Korso, Tutwuri Handayani. Artinya bahwa sebagai seorang guru tak perlu memberikan teladan, membangun semangat, dan terus memberikan dorongan sehingga peserta didik akan terus maju untuk menggapai masa depan mereka dengan selamat dan bahagia. Pendidikan di abad 21 menuntun peserta didik agar mereka mampu berkolaborasi, bernalar kritis, komunikatif, inovatif, reflektif, dan kreatif. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya berpandangan bahwa murid hanyalah kertas kosong tanpa tulisan. Murid memiliki kecerdasan kognitif yang bisa distandarkan dengan serangkaian proses belajar dan menempuh ujian. Dan pembelajaran yang terjadi di kelas hanyalah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru lebih aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan peserta didik sebagai penerima informasi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran pun hanya berfokus pada pencapaian KKM dan aspek kognitif anak. Seringkali guru mengabaikan kodrat anak adalah bermain sama dengan belajar. Saya kurang memahami karakteristik anak. Dan yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran yang sesungguhnya yang terjadi di kelas itu harus berpusat pada murid. Pembelajaran yang menyeluruh memperhatikan kebutuhan anak
sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Dengan menghargai perbedaan karakteristik, minat, dan bakat yang dimiliki oleh anak, akan membuat anak lebih percaya diri. Perubahan perilaku yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul ini adalah saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Saya menuntun murid untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya perlu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing anak. Dan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya perlu merancang dan menerapkan pembelajaran interaktif, pembelajaran menerapkan konsep merdeka belajar, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran menerapkan sistem AMONG, yakni pendidikan yang menuntun. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya bahwa pendidikan sejatinya berhamba pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan humanis dengan sistem AMONG memberikan teladan, semangat, dan dorongan pada peserta didik. Dan yang terakhir, guru perlu menumbuhkan budi pekerti yang baik pada murid. Demikian yang dapat saya sajikan. Terima kasih.